kita harus punya pemikiran-pemikiran out of the box kayak gitu sih gitu. Jadi cerita yang menginspirasi itu bukan melulu cerita yang bikin orang nangis gitu. Sebenarnya kayak belajar dari pengalaman Sonia kemarin, menurut aku itu tuh nunjukin Sonia berhasil menurut aku gitu. Jadi kayak dia berhasil menunjukkan bahwa ya Indonesia tuh seperti ini. Mungkin yang tahun ini bisa banyak belajar atau berimplikasi dari Sonia dan berimplikasi dari si Catriona Gray juga gitu, dan carilah gitu apa sih yang bisa kita bawa ke sana dalam bentuk yang unik. Yang terbaik lah buat Indonesia. Nah, terus kalau ngomongin kan sekarang setiap para finalis putri itu punya advokasi. Yes. Kayak banyak banget yang advokasinya fokusnya ke pendidikan atau kesehatan dan lain-lain lah. Seberapa penting sih advokasi? Kan kalau Catriona kan dia membawa advokasi dengan super unik. Kalau di Putri Indonesia sendiri karena kriterianya 3B dan plus advokasi sekarang, seberapa penting advokasi itu akan mempengaruhi penilaian dewan juri? Karena kan selama malam final kan itu nggak akan dibahas juga gitu. Kalau menurut aku sih itu akan jadi pertimbangan di luar penjurian yang terbuka gitu ya. Pasti akan gini, untuk memilih seorang putri atau seorang pemenang, mereka yang udah berkecimpung dari tahun 92 udah lama banget kan, Yayasan Putri Indonesia gitu. Jadi pasti mereka udah bisa lah nih ngelihat gitu, dari yang on stage atau in-depth interview yang tertutup, atau dari yang mereka seleksi dari awal dari awal audisi bahkan gitu. Nah, itu pasti akan jadi pertimbangan tersendiri juga buat mereka gitu. Dan itu pasti kalau menurut aku, kalau advokasi itu akan jadi kayak semacam poin tambahan yang mereka tuh sebenarnya udah kayak diseleksi interview, catwalk apa segala macam, itu pasti akan ada gitu kan. Dan ini kayak oke, mungkin dari 38 seleksinya akan ada 10. Nah, dari 10 ini mungkin akan dilihat lagi gitu lah. Uniknya nih apa sih, uniqueness-nya gitu. Nah, itu juga bisa berpengaruh mungkin gitu, karena ya sekali lagi gitu, 38 orang ini bukan yang main-main kepilih kan istilahnya gitu. Mereka tuh udah punya amunisi masing-masing lah gitu untuk dibawa ke battlefield-nya mereka gitu. Jadi ya sekali lagi akan ada faktor luck juga yang bermain sih buat mereka gitu. Jadi banyakin betul. Karena mereka pasti udah ngelakuin yang terbaik kan gitu. Dan nanti pasti mereka di karantina juga akan ngelakuin impress para pageant lovers juga gitu. Mereka akan kerja keras banget di sana. Pageant lovers. Ya kan. Sosial lebih tinggi. Dewan juri. Nah, kalau ngomongin batch 2019 nih Mas Andri. Siapa sih favoritnya Mas Andri? Misalkan kalau kita urutkan untuk yang Miss Universe dan Miss Supranasional. Berat ya, karena tahun ini sejujurnya sih tahun yang bisa aku bilang merata gitu. Aku jujur waktu 2017 sama 2018 aku udah punya bayangan siapa gitu, 3 besarnya at least gitu, walaupun nggak semuanya ternyata benar gitu. Tapi ada beberapa yang benar, dia masuk. Tapi kalau 2019 ini jujur aku sama kayak ngerasain waktu pertama kali ngelihat batch 2016. 2016 tuh karena Prabasari. Iya gitu, karena kayaknya apa ya istilahnya nih, semua nih punya chance yang hampir mirip gitu. Nggak ada yang menonjol banget, tapi ya semua juga cantik gitu loh. Maksudnya semua juga layak gitu buat kayak masuk 3, 5 sama 10 besar gitu. Jadi kalau sementara ini sih ya gitu, kalau aku sih ngelihatnya kalau dari yang 3 besar ini yang lumayan menonjol itu buat aku Sulawesi Utara kayaknya everybody's sweetheart gitu kan, kayaknya Sulawesi Utara. Terus siapa lagi ya, Jakarta 1 gitu, yang kayaknya dari awal audisi pengen banget orang-orang ngelihat dia lolos gitu. Sama satu lagi kayaknya open game sih yang ketiga nih, bisa jadi Jabar, bisa jadi Banten, bisa jadi Bali, bisa jadi karena banyak banget gitu. Jadi Bali juga yang paling terakhir tapi juga bagus gitu. Karena memang bagus-bagus banget yang ini. Batch tahun ini memang. Dan kayak Sumatera juga kuat-kuat banget, kayak Sumatera Barat, Riau, Lampung juga oke kayaknya. Betul, gitu. Lampung juga oke. Jadi Kalimantan Barat, jadi semuanya sebenarnya punya peluang yang besar gitu buat jadi pemenang. Tinggal gimana nantinya mereka bisa mengimpress juri, mengimpress pageant lovers juga. Jadi ya ada harus membawa. Please everyone. Ya sebenarnya gini, kalau please everyone juga enggak sih, jangan sampai please everyone gitu. Karena sayang gitu, mereka udah punya bekal, dan tanpa harus please everyone mereka juga harusnya bisa sih gitu. Karena ya sekali lagi nunjukin keunikannya mereka juga kan. Udah perlulah please everyone. Jadi belum ada yang paling kelihatan gitu. Belum sejelas itu gitu. Belum kayak kalau dibilang kayak ini, tapi yang ini juga bagus, ini yang itu juga bagus. Jadi kayak masih apa ya, masih ngawang sih istilahnya. Mungkin kalau dari Yasin tadi Kak ada favorit jadi diwawancarain. Kita harus netral sih. Iya, Sebagai tapi itu kemarin di Instagram kita cukup rame ya, yang Sulawesi Utara, Iya, Sulawesi Utara. Jawa Barat, terus juga Riau, ada juga Kalina Syahna provinsi Kalimantan Barat itu juga sering muncul di DM maupun di komen. Kita harus netral. Keep eye on her ya. keep eye on them. talking about looks nih,
Kayaknya nggak cuma PI aja, jadi semua pageant. Oke. Kan kalau pageant lovers bilang kalau ke international pageant, looks-nya itu dicari yang international International looks. Jadi Oke. international looks tuh apa sih? Apakah dia harus bule? Apakah dia Harus komersial looks? Atau gimana sih maksudnya? Atau yang Nggak ada. merepresent Indonesia gimana? Oke ya, sebenarnya nggak ada standarisasi khusus sih, karena yang disebutin semua tadi tuh ya bisa aja jadi unique look buat kita gitu, international look buat kita gitu. Tapi ya tergantung sih, maksudnya tahun itu dari segi materialnya tuh seperti apa gitu. Pasti dari yang semua material yang ada itu akan dipilih yang terbaik, dan dia adalah seorang Indonesia. Dia akan membawa nama Indonesia ke internasional, dan ya mau dia Miss Indonesia, mau dia Putri Indonesia, mau dia Putri Indonesia lingkungan pariwisata atau Putri pariwisata Indonesia sekalipun, sosok yang terbaik inilah yang akan menjadi Indonesia di panggung internasional nanti gitu. Jadi kalau standarisasi khususnya sebenarnya nggak ada kalau menurut aku. Cukup menjadi dirinya, menjadi Indonesia, membawa culture Indonesia dan bisa bergaul dengan lingkungan sekitar dia gitu. Karena itu penting banget sih menurut aku, dia bisa bergaul dengan teman-teman dari negara lain gitu, karena dia bawa image Indonesia dan itu adalah kesempatannya juga buat dia untuk bisa mempromosikan Indonesia itu seperti apa gitu. Indonesia tuh orang yang bagaimana gitu. Karena sejauh ini kita perhatiin wakil-wakil Indonesia tuh banyak disukain sama kontestan lain karena Friendliness. friendliness, terus juga kita juga orang yang sangat hospitable gitu. Jadi ya itu yang harus dipertahankan sih dari sosok perempuan Indonesia di internasional. Nah, kalau kita ngomongin soal tentang Putri Indonesia yang ketika nanti terpilih dan dia akan melaksanakan tugas di Miss Universe atau Miss Internasional atau supranasional, itu seberapa penting sih Mas transformasi itu? Dan transformasi itu seharusnya bentuknya seperti apa sih? Apakah hanya berbentuknya fisik atau harus yang lainnya Skill, juga atau mungkin. harus seperti apa sih? Kalau ngomongin transformasi sejujurnya luas gitu. Jadi kalau kita kan sementara sebenarnya sebagai seorang pageant lovers, pada umumnya aku nggak menempatkan siapapun. Aku juga di sini mungkin menempatkan Diku sebagai seorang pageant lovers gitu ya. Kayak ya ini beauty pageant, yang dilihat pasti akan fisiknya dulu gitu. Iya. Jadi fisiknya berubah gitu. Cuma kalau menurut aku pribadi juga transformasi itu nggak cuma dari segi fisik aja. Jadi selama 1 tahun kan dia bakal ditempa belajar segala macam gitu. Dia ikut event-event, dia ikut kelas-kelas Iya. juga gitu, dan Les bahasa Inggris segala betul, macam. kepribadian gitu kan, dan itu juga bentuk transformasi dari mereka-mereka yang akan berjuang di ajang internasional nantinya gitu loh. Karena pastinya dalam 1 tahun itu mereka akan banyak developing, mulai dari ya nggak secara fisik doang tapi juga dari secara mindset, terus juga dari kepribadiannya mereka, terus juga dari cara mereka berbicara mungkin di depan umum, terus cara mereka bisa membawa diri, membawa negaranya, terus juga mereka akan jadi speaker juga buat Indonesia gitu di forum internasional, dan itu adalah bentuk transformasi yang nyata sebenarnya menurut aku gitu. Kalau mereka bisa lebih baik lagi dalam mengemas dirinya, membawa dirinya di luar sana nantinya, itu akan jadi the real transformation buat aku sih gitu. Dan aku juga berharap sebenarnya kalau ngomongin transformasi ya, ini khususnya buat teman-teman pageant lovers atau pageant enthusiast juga, mungkin termasuk aku sendiri juga reflektif gitu ya. Kayak kita tuh harus kasih support yang positif gitu. Kayak kalau misalnya mereka masih kurang di sini atau kita masih ngerasa mereka kurang di mana, kita boleh kasih masukan, tapi tolong banget kasih masukannya juga jangan yang kata-katanya kasar atau kayak ngejudge mereka, terus kalau ngomong pakai tanda seru atau kayak kata-katanya juga nggak enak dibaca, dan itu juga berpengaruh ke mentalnya mereka. Karena kalau misalnya kita bisa belajar dari salah satu tetangga kita, sebut aja Philippines, mereka tuh kayak, aku ingat banget tahun 2012 itu Janine Tugonon pertama kali kepilih, itu kayak ada beberapa yang kayak kok dia sih yang kepilih gitu, terus kayak ada beberapa kontestan yang menurut mereka tuh lebih layak menang gitu pada saat itu, tapi itu hanya berlangsung sekitar 1-2 hari dan mereka akhirnya realize kayak oh ya udah ini akan jadi wakil gue di Miss Universe gitu loh. Dan selama itu juga mereka memantau perkembangannya Janine Tugonon gitu. Jadi waktu itu ada salah satu forum base yang di Philippines, itu aku sering baca, sering buka komentar-komentarnya. Jadi mereka tuh bener-bener memantau perkembangannya si Janine ini, tapi hebatnya itu mereka kalau misalnya ngerasa Janine kurang di mana, itu mereka kasih masukannya kayak okay, you look beautiful but it would be better if your makeup be more natural gitu. Kayak mereka tuh kayak ngasih kritik tapi mereka juga iya, dan ada maksudnya ada pujiannya juga gitu. Maksudnya okay, you look better than yesterday, atau okay, you are now prettier gitu. Jadi kayak mereka tuh kayak ada complimentary-nya juga. Tapi kalau misalnya ada yang kurang tuh masih okay, kayaknya akan lebih bagus kalau ya mungkin di bahasa Indonesia tuh kayak yang kayaknya bakal lebih bagus kalau kayak gini deh gitu. Terus juga kata-katanya dipilih banget sama mereka gitu. Jadi secara mental si kontestan juga nggak ngerasa jatuh gitu loh. Jadi mereka tuh kuat gitu dan lebih ngerasa supported. Iya, jadi mereka tuh kayak satu Philippines tuh ada di belakang mereka, dan jadi mereka lebih semangat gitu untuk transformasi. Dan bisa kita lihat di Miss Universe 2012 Janine Tugonon tuh keren banget. Keren banget, dan kayak jujur waktu itu aku kayak merasa dia sebenarnya akan menang gitu. Istilahnya dia pertama waktu dia menang bini-bining Filipinas dan terus dia ke Miss Universe itu perbedaannya jauh banget gitu. Jadi itu sih yang aku bisa harapin dari pageant lovers Indonesia, yang kayak kita tuh bisa loh kalau misalnya kita mau bersatu dan bisa support putrinya dengan cara
cara yang lebih baik, mungkin lebih halus, dan kritiknya juga lebih membangun. Dan aku yakin sih suatu saat kita pasti bakal punya Miss Universe. Lebih support juga putrinya biar lebih ringan juga langkahnya. Sebenarnya dikit karena kita juga memang untuk promote good social media attitude gitu. Cool, that's cool. Kita ada hashtag Pageant Lovers Indonesia bisa. Nah, setiap kali kita ngundang, kita membuat mereka melanjutkan hashtag ini. Jadi, Pageant Lovers Indonesia bisa apa gitu menurut Mas Andri? Hashtag Pageant Lovers Indonesia bisa menghargai apapun keputusan yang dibuat oleh setiap kontes. Setiap pemenang adalah seorang yang terbaik di antara teman-teman yang lain, dan seorang pemenang itu yang akan membawa nama Indonesia ke internasional. Jadi, Pageant Lovers Indonesia pastinya bisa kasih support yang baik. Pageant Lovers Indonesia bisa bersatu untuk ngasih support ke mereka. Pageant Lovers Indonesia juga bisa istilahnya kasih vibes yang positif buat negara kita. Dari hasil yang terbaik pasti akan kita dapat kalau kita juga bisa lebih kalem, dan ya istilahnya putri-putri kita akan berjuang untuk Indonesia maksimal banget. Jadi tetap Indonesia yang ramah dan contoh buat negara luar. Itu dia. Dan karena emang behavior Pageant Lovers negaranya itu akan berdampak ke putrinya juga nggak sih? Kalau kita jelek, orang-orang di luar negeri akan ngira ya kita juga jelek. Kita jelek gitu. Dan ketika putrinya ternyata baik, dia akan ngira dia fake gitu loh. Ya. Logis. Itu yang aku pikirin sih. Logis. Ya, karena kita kan juga bawa negara juga kan gitu loh. Jadi, mungkin kita akan bisa lebih dewasa dan lebih bijak lah dalam memilih kata-kata. Oke, jadi kenapa kita ngundang Mas Andri kalau Putri Indonesia? Kenapa juga kita ngundang DAMW kalau Miss? Kita milihnya karena mereka-mereka ini memang yang insight-nya menurut kita yang paling oke gitu. Iya. Pengalaman Miss Universe 2018 kemarin tuh Mas Andri tuh kayak dia tuh pay attention to the details gitu loh. Jadi kita kayak he has a good eye. No, I am just an ordinary pageant lover, guys. Jadi Dan kita nonton Miss Universe kemarin yang di Bangkok itu sebenarnya sama Mas Andri. Baru ini. Jangan kapok kayak Mas Andri untuk Insya Allah enggak. main-main. Thank you banget ya guys sudah invite aku di Yasinta Dika. Mudah-mudahan bisa kedepannya kita lagi ya. We are honored. We are honored, betul. Yap, terima kasih banyak ya Mas Andri sudah datang Sama-sama, di video thank kita you banget Yasinta Dika. hari ini. Buat teman-teman yang kepo, kita akan bahas apa lagi tentang Putri Indonesia. Keep on watching ya di videonya Yasinta Dika, dan jangan lupa untuk selalu like, comment, dan juga subscribe karena subscribe itu gratis kata Atta Halilintar ya. Kita akan ketemu minggu berikutnya. Dadah. Terima kasih. Thank you.